lagi di program Galilea Youth Community. Sofa Anak Muda bersama Gua Dusia Silaban. gue Elim. Ervo. Perancis. Prancis tuh ya. Kalau Jawa, Erdo. Erdo. Serem juga ya. Oke, weh, dari Bang Dusia tampilannya udah keren parah nih. Anak muda sekarang. Anak muda sekarang tuh begini, bro. Gayanya ya. Harus gaul. Gue kirain anak muda sekarang itu begitu. Begitu. Begini begitu salah. Begini. Oh begini tuh. Bukan begitu. Berarti gue salah, gue kirain begitu. Iya. Dan di episode kali ini kita akan bahas soal anak muda Zaman now. sekarang. Banyak anak muda. Karena memang generasi sekarang milenial ya. Sangat milenial. Sangat milenial dan yang anak-anak muda zaman sekarang tuh harus kreatif. Harus kreatif. Jangan banyak gaya doang. Kalau kita nggak kreatif, nggak maju-maju. Kalah kita sama yang kreatif. Kreatif dan positif. Kreatif dan positif. Gua setuju. Gua setuju juga. Kreatif dan positif. Kreatifnya jangan yang aneh-aneh. Iya. Iya kan? Banyak yang bisa dilakukan. Kreatif, makanya kreatif. Iya. Kebanyakan kan anak muda sekarang, waduh. Pagi tidur, siang tidur. Malam tidur. Jangan anak muda juga ramah, rajin menjamah. Waduh. Gaya pacaran anak muda zaman sekarang. Nah, Kita harus kudus. itu ya. Jamah mulu. Jamal kan ada lagunya dia Jamal. Beda. Oh beda. Ini kalau pacaran orang, anak muda zaman sekarang udah nggak kekontrol. Iya, tapi yang paling parah anak muda sekarang gadget. Iya. Gadget. Karena ini generasi teknologi, Iya. ya kan? Udah masuk era 4.0, Oh ya. ya kan? Teknologi semakin canggih dan gila. Iya. Jangan disalahgunakan tentunya. Justru Iya. banyak orang nyalahgunakan. Nah, Iya. Zaman sekarang banyak orang nyalahgunakan. Iya. Betul. Ya, ini salah total. hmm. Gadget memang makin tahun makin berkembang. Hmm. Tapi gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Contoh. Nah, Lu punya handphone, ya. Handphone lu harus memuliakan nama Tuhan. Jangan di dalamnya yang aneh-aneh semua. Gunakan handphone lu untuk menyebarkan kasih Tuhan. Gunakan handphone lu untuk buat status-status yang konten-konten. ya bikin konten, bikin apa kek yang bisa dibuat. Ya kan gitu loh. sekarang lagi zamannya TikTok kan. Ya, lagi zaman TikTok, ya lu berkreasi lewat TikTok. Gitu loh. Jadi artinya manfaatkan kecanggihan teknologi sekarang. Lewat teknologi WhatsApp aja kita bisa melayani kan? Sangat bisa. Oh sangat bisa. Sekarang melayani tanpa dengan segala cara bisa. Iya. Dipermudah. Telegram melayani. Enggak cuman TikTok apalagi kan? Instagram, YouTube, Facebook Dan kawan-kawannya. dan kawan-kawannya. Kita Iya. nggak masuk promosi kan ini? Orang kita juga enggak. di YouTube ini. Iya, kita kan lagi di YouTube ini ya, platformnya YouTube. Betul. Lebih daripada TV. Hmm. Iya, jadi anak muda zaman sekarang kita harus kreatif dan positif tentunya. Iya kan? Sekarang Alkitab aja aduh, udah Alkitab ya. Yes. Gimana Bang Erdo? Udah Alkitab. Yes. Sampai saya sekarang nyari Alkitab saya yang terjemahan lama tuh yang tahun 1956 susah. Saya lupa naruhnya di mana. Karena udah ada di sini terjemahan lama. Terjemahan lama, King James, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Portugis, ada di sini semua. Komplit. Gue lagi nyari bahasa Betawi nih. Bahasa Batak sih udah ada, bahasa Betawi gue. Soalnya gue seneng Ada. banget doa Bapa kami bahasa Betawi. Babe aneh yang ada di surga. Babe gue yang ada di surga. Babe gue yang ada di surga. Dikuduskanlah nama lu ya, Be. Itu bagus tuh bahasa Ya. udah Itu bakal. kan bapak kami versi Betawi. Iya. Enggak salah. Iya. Nggak salah ya. Nggak Yang penting salah, makna nggak sih salah. sebenarnya apapun kan kita berbeda-beda tapi Ya. kok satu. Iya. Iya, tapi gadget adalah musuh utama nih saat ini. Memang Ya. anak kecil saja sudah
sudah dididik gadget. Ya, anak kecil umur 2-3 tahun udah bisa download Atap. Play Store. Oh iya betul. Dia udah bisa download Play Store, download game sendiri, udah bisa, canggih. Betul. Tahu dia cara maininnya. Dan kita akan bahas gimana kecanggihan ini bisa untuk memuliakan Tuhan. Iya. Betul. Bang Ardo. Nah, ada pertanyaan, Bang. Mulainya dari mana, Bang? Gitu. Gue harus mulai dari mana? Gue pengen melayani. Gitu. Mulai ya dari apa yang lu punya. Kalau lu punya gadget ya layani dari gadget yang lu punya saat ini. Tapi gadget gua Bang ya masih handphone. Ya apa ya, nggak secanggih orang lain, nggak masalah. Gitu loh. Awali dari apa yang lu punya aja. Selama handphone lu bisa ngerekam video, selama handphone lu masih bisa hidup ya kan, ya pergunakan. Iya, tapi makanya nih anak muda zaman sekarang jangan terlalu ikuti teknologi. Itu yang membuat memang nih HP pinter ya. Gue lihat-lihat riset gue, asik riset gue. Soal HP ini memang pinter banget. Dia tuh targetin rasa manusia yang tidak pernah puas. Makanya selalu baru 3 bulan kemudian baru. Gue beli HP Cina yang disebut merek lah, kita kan bukan endorse. Iya kan? Baru beli, baru keluar, 2 bulan 3 bulan keluar, 2 bulan 3 bulan keluar lagi model baru. Bedanya dikit banget. Betul. Jadi kita kayak pengen beli lagi. Nah, akhirnya apa? Banyak anak zaman sekarang maksain jadinya. Maksain ngikutin teknologi dan akhirnya berbuat kejahatan. Iya. Dia berarti terjebak di situasi seperti itu ya. Iya. Iya. Itulah makanya teknologi ini bisa gimana kita menyikapinya sebenarnya. Iya. Teknologi ini hampir sama kayak pisau. Kita mau gunakan untuk motong bumbu-bumbu dapur dan segala macam, atau mau dipakai bunuh orang. Sama seperti gadget, mau kita gunakan untuk jahatin orang atau digunakan untuk hal-hal yang positif. Gitu loh. Jadi seperti itu. Iya, makanya anak muda zaman sekarang tuh kita anjurin buat kreatif positif ya. Jangan apapun juga. Media banyak, akses gampang, internet kota. Wush. Udah gampang terakses ya kita harus kreatif lah. Sebenarnya ya harus berpikir mau buat apa. Karena untuk zaman sekarang memang eranya era teknologi. Iya. Gitu loh. Artinya ya untuk menyebarkan kasih Tuhan, firman Tuhan lebih gampang sebenarnya sekarang. Betul. Gitu loh. Hanya dengan modal gadget, kuota, kuota nggak ada, nongkrong di tempat kopi ada wifi ya kan, Betul. Di taman. di taman, ya. Jadi Bang Erno, apakah ada ayat ini buat nas kita? Iya. Pada Sebenarnya anak muda zaman now itu tiap-tiap zaman itu punya kehendak Tuhan yang berbeda gitu. Nah, karena kita di zaman yang sekarang ini anak muda itu harus mengikuti zaman tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti di ayat Kisah Para Rasul. Berapa nih? Ya. Kamu bisa. Oh, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyang. Ini tentang Raja Daud yang waktu itu sudah membaringkan dirinya gitu. Dan dia sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan zamannya dia gitu. Nah, tiap-tiap zaman itu ada kapasitasnya sendiri, perbedaannya sendiri. Terus kehendaknya tersendiri gitu. Apalagi kalau sekarang nih kita lihat emang sekarang seperti tadi dikatakan oleh saudara kita yang terkasih dan tersayang. Ini zaman apa? 4.0. Yes. Sebenarnya saya kurang mengerti tuh. Tapi saya iya aja. 4.0 di mana teknologi semakin canggih lagi. Nah, sebenarnya saya Lebih maksudnya canggih ke dari situ. sekarang. Bukan sebenarnya Bukan. maksudnya lebih kayak gitu. Cuman biar lebih tahu aja. Apa coba? Nggak jelas ah. Ya, jadi enggak, maksudnya saya sekarang zaman teknologi yang canggih. Saya yakin dan memang firman menyatakan bahwa setiap zaman itu Tuhan punya kehendaknya masing-masing. Nah, di zaman teknologi ini
kita sebagai anak muda harus bisa menjadikan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan. Iya, seperti Raja Daud pada zamannya dia memuliakan Tuhan. Nah juga di zaman teknologi ini, caranya gimana? Caranya banyak caranya. Gitu. Tapi poinnya kalau Anda tetap bingung, silakan bagaimana bergabung dengan kita sama-sama melayani gitu. Iya betul. Makanya teknologi sekarang ibadah aja via online. Ya kan? Ibadah via online. Zoom. Ya. Jangan lupa Senin sampai Sabtu jam 7 pagi di Promosi acara Mesbah lu. Doa. Iya. Jangan lupa kalau tiap hari ada SG. Ada SG. Iya kan? Terus SG. kalau- Kan network ya. Iya. Oh iya kalian ekor. Iya. Pokoknya setiap hari kita harus melayani dalam bentuk apapun. Entah itu sekedar WhatsApp, ya misalnya kita dikirimin sesuatu kata, terusnya kita kirim ulang, meneruskan ke yang lain, itu sudah termasuk melayani. Siapa tahu orang yang melihat sedang membutuhkan sesuatu. Kata-kata yang menghibur Quotes gitu. ya. Coach untuk hari coach today. Satu kali saya meneruskan tulisan dari teman saya gitu. Ada satu orang yang kalau saya WA nggak pernah balas gitu. Tapi kalau ibadah ya ikut ibadah gitu. Jadi walaupun saya kirim ke dia tentang ibadah, dia kadang-kadang ikut gitu. Tapi nggak pernah balas. Dia cuma dibaca doang, ya udah gitu. Kalau ikut ya ikut. Nah satu kali saya kirimkan meneruskan kata-kata itu. Kata-katanya bagus sih. Kata-katanya? Kata-katanya ya, saya bacakan ya. Ternyata itu mengena ke dia. Terusnya dia ini sekali-kalinya dia balas WA. Terima kasih apa gitu, saya lupa dia. Pokoknya kata-katanya bagus. Itu seolah-olah membuat dia itu dibangkitkan gitu. Tulisannya itu gini. Tulisannya itu kayak gini. Yang saya kasih ya. Terima kasih. Judul perikopnya. Saya nih dari ininya. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa menikmati nafas kehidupan gitu. Terusnya di tulisan itu Tuhan membalas, Tuhan, terima kasih karena kau masih ingat berterima kasih. Terima kasih karena engkau masih ingat untuk berterima kasih. Karena Terusnya, banyak orang nggak ingat lagi untuk berterima kasih ya. Iya itu. Jadi mungkin ya dia sudah agak capek dengan keadaan atau capek dia seolah-olah doanya nggak dijawab sama Tuhan gitu. Iya. Tapi sesungguhnya Tuhan menjawab gitu. Walaupun kita nggak tahu gitu. Kita hanya bisa merasakan saja. Intinya seperti itu mungkin gitu. Nah, jadi kata-kata itu siapa tahu sedang emang diperlukan sama dia gitu. Iya. Memang betul. Kalau kayak gitu ya udah share, yang penting memberkati kan. Kadang kita nggak tahu kebutuhan orang, ya kan? Pas bener kata Bang Erdo, pas dia baca, wah gue lagi butuh ini gitu. Itu yang benar-benar tuh makanya melayani. Kalau Semangat terus melayani Tuhan. Semangat. Dan kalau Bang Rusia gimana nih? Di era teknologi ini apa yang Iya, kalau dikembangkan dan kreativitas apa? Kalau gue mah gue kembangin semua, YouTube, Instagram, TikTok, gue kembangin semua, Zoom, gue kembangin semua teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Gue pakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Haleluya. Semuanya gue pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tiap hari gue upload konten, tiap hari selalu upload konten dan memberkati banyak orang gitu loh. Jadi memang gue pribadi menggunakan kecanggihan teknologi sekarang untuk melayani Tuhan gitu loh. Apalagi masa-masa PPKM, PSBB yang kemarin-kemarin kita di rumah. Nah itu semuanya gue maksimalin lagi gitu loh, dengan tidak kemana-mana. Jadinya gue nggak bete di rumah, ada mainan baru gitu loh, bisa melayani Tuhan dari rumah gitu kan, di depan Zoom. Jangan main cewek ya. Nah, ini nih bahaya ya kan. Walaupun memang banyak orang ya dengan kemajuan yang ada akhirnya ya main cewek, main cowok juga. Main cewek, main cowok, main cewek cowok. Waduh, Main cewek jadi-jadian, cowok jadi-jadian. Orang makin gila gitu loh.
makin gila. Jadi memang keputusan ada di kita, mau gila atau mau memuliakan nama Tuhan. Iya, Betul. Makanya zaman now nih gadget nih bener-bener nih. Emang lagi naik-naiknya teknologi ya kan. Sangat naik-naik. Beda sama zaman dulu. Iya kan? Turning back lagi ya. Oh, turning back. Oh, ini bukan turning back ke dosa ya. Iya, ini bukan. kita Masa, perkembangan zaman. masa Iya. ke masa. Iya. Kalau dulu mungkin bukan eranya gadget ya Iya. kan. Nyamperin teman juga nggak bisa Iya, telepon. bisa Nyamperin telepon. langsung ke rumah ada apa enggaknya. Iya, benar. Yang apes kalau nggak ada orangnya gitu kan, kita udah jauh-jauh. Kalau sekarang nggak lo ya. Iya. Iya, lu ada di mana gitu. sih. Gampang, kalau nggak ada di rumah ya di mana biar bisa samperin. Oh, di sini. Ya sudah samperin ke Yang situ. susah kalau kayak lagi down kayak kemarin. Ah, susah itu. Kemarin lagi down. Tapi di situ kita lihat bahwa teknologi nggak perfect. Ya, teknologi nggak betul. perfect. Gitu loh. Ya. Nggak perfect banget gitu. Masih ada kendala-kendala. Hmm, Iya kan? pastinya. Apalagi sekarang mau ada isunya 5G. 5G. 4G aja udah Wow. cepet gimana. Udah luar 5G. biasa, apalagi 5G. Mau Lama-lama- secepat apa? Lama-lama kita telepon orang udah keluar di sini nih. Wih, Iya. gini kan. Wih, Dia udah oh, tahu siapa yang mau kita telepon gitu ya kan. Iya. Makanya gunakanlah apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Terutama di zaman teknologi ini. Betul. Anak muda zaman now harus menggunakan teknologi dengan apa? Dengan positif. Dengan positif, betul. Positif dan kreatif. Kreatif. Harus. Bikin konten-konten. Iya. Iya. Konten joget boleh tapi. Boleh. Yang penting jangan joget nggak pakai baju. Kalau seksi-seksi bisa lah ya. No. Kita anak Tuhan harus pakai Di gereja sebenarnya juga ada joget, ada menari. Iya menarik kok aja. menari untuk Kalau nggak masalah. Kalau saya pelayanan di pusat itu ada yang menari. Iya. Jadi memang ada menari untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Raja Daud aja menari gitu. Iya. Mungkin Bukan menari, iya, TikToknya bukan itu menari. menarinya menari yang kudus. Ya, menari yang jangan yang vulgar. Bukan. Oh, gitu kan? juga. Gimana coba? Iya, ada yang gini-gini. Iya. Gini-gini. It's okay sih, selama itu enggak vulgar, enggak Yes. masalah. Iya. Itu kan kreativitas. Betul. Betul. Gunakan Itu bakat, seni. bakat ya. Iya. Siapa tahu ada bakat yang terpendam ya kan? Pas joget banyak yang lihat trending. Baru habis itu khotbah. Wah, Mantap. pas Dipersilakan hambanya. Hambanya. bukan maksudnya pas joget dia pertama bikin TikTok tuh nari-nari gitu. Tapi pas udah banyak yang mengikuti follow langsung dia khotbah. Jadi tarik nari itu cuma buat tarikan doang. Ya, buat apa sih? Ya, Pancingan. pemancing untuk mempengaruhi orang dulu. Iya. Habis dia khotbah banyak yang keluar. Apalagi di era pandemi gini ya memang teknologi sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Era pandemi seperti ini. Iya, betul. Kejahatan-kejahatan ya Banyak juga cyber, Cybercrime, macam-macam cybercrime, sekarang di-hack, gitu. Iya. kan, pembobolan. Duh. Makanya ya makin maju ya dunia kejahatan juga makin maju gitu. Iya. Jadi Iya, semakin canggih ya semakin ada orang yang semakin hari berbuat baik, ada juga yang berbuat jahat. Iya kan? setuju. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ais, hambanya. Hambanya. Udah siap memang persembahan belum? selalu. Belum ya? Lanjut. Lanjut. Oh, belum. Belum? Masih mencari? Bukan, ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Wih, masuk. Gadget ini suatu gerbang yang sangat bagus untuk kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena gadget ini tidak terkurung oleh waktu dan juga terkurung oleh tempat, suasana. Ruang terbatas ya. Tidak terbatas maksud saya. Benar. Tidak terbatas ruang dan waktu dan tempat. Iya. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara. Wow. Saudara lagi. Oh saudara, mau hotna aja ya? Sob. Wih. Sob. Kita akan bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Kapanpun waktunya melalui gadget ini. Dan kita juga bisa melakukan kehendak Tuhan, apalagi melakukan amanat agung.
Nah, iya. Ya. Ya apa? Makanya jadikanlah gadget ini sebagai ladang untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Jadi anak muda zaman now melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Mana Mas Bro? Gitu. Luar biasa. Bang, Ecok ya. Saya Ervo. saya ini bukan hanya luar biasa. Saya ini di luar kebiasaan. Ini artinya Bercanda. Kalau Bang Dusia biasa di luar. Biasa dia. Biasa di luar nyari duit. Duit jangan dicari. Jadi Hah? dikerjain. Dikerja. Masa ditemuin. Oke. Ya. Generasi zaman now ya. Ya. Generasi zaman now. Masalah utama sih kalau buat akhir-akhir ini yang dilihat ya emang gadget sih, apalagi anak-anak ya, yang udah kecanduan gadget, diambil HP-nya udah lawan orang tua. Oh, Iya, banyak aduh, banget. stres. Gue malah sampai pernah ngelihat satu orang diambil HP-nya, kayaknya baru SD kelas 3 atau 4. Ketika diambil HP-nya ibunya dikatain. Itu jadi miris banget gitu. Waduh. Gue jadi miris banget sebenarnya. Jadi ngelawan jadinya. Jadi sama. ngelawan ya memang. Ngelawan. Tapi memang Otaknya udah ke situ berarti dia. ya tapi memang ini jahat sebenarnya nih. Ini gadget jahat sebenarnya. Kalau kita mau kupas, wah tapi kan kita nggak bahas ke situ ya kan. Kita nggak bahas soal gadget, kita soal generasi zaman sekarang. Zaman now. Zaman now. Melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Harusnya. Harus lebih militan lagi dalam hal itu. Iya. Iya. Itu sih generasi zaman now ya kan. Ya yang Semangat pasti lagi. generasi zaman now kita harus melakukan kehendak Tuhan di zamannya kita gitu. Tapi jangan sampai kita itu lagi balik lagi kita terjebak oleh sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan gitu. Malah kita harus memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Ya. Seperti tadi Mas Dusia katakan. Bukan gitu Mas Bro? Iya. Iya, Begitu. Coba keluarkan sifat asli Anda. Gadget itu Iya. bisa jadi jahat kalau kita juga menggunakannya jahat. Amin. Gadget itu bisa jadi berkat kalau kita juga menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Merdeka. Iya. Jadi keputusan di tangan Di tangan masing-masing orang. Ya, iya. apa dia mau memuliakan Tuhan Atau meninggikan setan. Tergantung. jangan sampai terjebak. Ya. Memang segala sesuatu yang berdosa itu enak sih ya. Banget. Jangan, itulah Iya. tawaran. Itulah tawaran-tawaran yang diberikan iblis memang. Mau enak di dunia atau nanti? Iya. Iya kan? Lebih enak sih, lebih enak nanti. Bersama Tuhan. Gak apa-apa lah agak sakit-sakit Dengan musik sedikit. lu dong, dengan musik kan. Gak apa-apa lah sakit-sakit sedikit Ini di. kalau tampilan anak hip hop Wah, ya. ini anak gua ini anak band sebenarnya. Anak hip hop ya, tapi Boy gua band. gaul bukan berarti amburadul ya. Gua Asik. gaul tapi hidup gua untuk Tuhan. Oh. Bukan gaulnya kayak gini. Kita lagi makan di restoran loh, orang kaya loh. Siapa tuh? Wah, Nggak bisa kan lo? Nggak bisa kayak kita loh, bukan kayak gitu. Generasi zaman now ya. generasi zaman now. Iya, yang penting apapun yang kita punya, hidup kita ya serahkan Hidup ke Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Positif, anak muda ayo berkarya. Iya kan? Yo, Kamu pasti bisa. pasti bisa. Jadi anak muda zaman now harus Iya. memuliakan nama Tuhan. Iya, siapa tahu ada yang menonton ini mau bersama-sama dengan kita mungkin kan? Ayo, Ayo, kita open. come on man. Kita ngobrol bareng duduk santai ini tengah kosong nih. Come Ada on dua. man. Iya kan? Kita Come melayani on. Tuhan bersama. Ada bakat apa? Ngomong ya kan? Iya. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Yes. of Banyak course. banget. Iya. Asal jangan cari-cari hal aneh ya. Iya. Jangan cari-cari hal aneh. Gua waktu lagi mimpin anak muda itu, Waduh. lagi banyak-banyaknya waktu itu, ada juga anak-anak muda yang cuman ikut ibadah Zoom cuman buat nyari cewek gitu.
Iya banyak, Ada, ya. tapi kan Banyak. tapi bagus loh. Tapi lucu juga sih. Tapi bagus nyari pasangannya kan melalui gereja ya kan. Bagus ininya. Cari jodoh, ajang cari jodoh. Ajang cari jodoh. Ya memang cari jodoh memang harus di rumah Tuhan. Tapi jangan sampai fokus utama kita ketika ke rumah Tuhan itu terus yang dia Iya, cari. cari cewek, Itu kan. terus, itu Iya. terus. Memang nyari ya di rumah Tuhan. Tapi jangan fokus Yes. sampai ya ke Tuhan pun gak ada fokus lagi. Nah ini repot. Intinya Ya, jadi anak muda zaman now keputusan di tangan kita sendiri. Apakah kita mau baik ataukah kita mau buruk atau kita mau suam-suam. Lah gua kan nggak berbuat jahat, gua kayak gini. Tapi ayo ke gereja. Nanti aja deh ya. Nah. Itu suam-suam namanya. Ada di Alkitab, waduh ini buka lagi. Di Alkitab itu Tuhan mengatakan sifat hewan itu ada 3. Di tempat lain dia lagi dikatakan jangan engkau menyerupai hewan gitu. Nah, ada 3 sifat hewan. Yang pertama hewan ternak atau hewan jinak di Alkitab. Yang kedua yaitu hewan buas atau hewan liar. Yang ketiga hewan menjalar. Itu di Alkitab di Kejadian. Hewan jinak itu atau hewan ternak itu maksudnya seperti ini. Dia diajak kemana aja, ayo. Dia ini ikut gitu. Diajak ke sini ikut, diajak ke sini ikut. Istilah katanya apa ya? Hewan jinak lah gitu. Jadi kalau manusia yang sudah mempunyai sifat hewan jinak ya seperti itu. Ke gereja yuk, ayo. Ke diskotik yuk, ayo. wah, Ngikut aja. ayo terus ya. Ayo. Gas terus. Mau jahat ayo, mau baik ayo. Iya. Nah kalau yang buas, yang liar, itu dia nggak mau terikat sama hukum. Dia nggak mau terikat sama hukum dia. Gitu. Dia lebih terang-terangan. Nah kalau yang hewan menjalar atau memamah gitu, itu dia manusia yang selalu memikirkannya keinginan daging terus. Kalau makan yang enak. Wih, pasukan. Wush, pasukan. Nggak bisa kan lo kayak gua. Nggak, itu bercanda. Iya seperti itu gitu. Ya, intinya memuliakan Tuhan ya. Iya. Seperti lagu tadi. Lagu tadi apa? Apa ya? Nah, Gua lupa. Kuberi yang terbaik. Kuberi yang terbaik. Apapun yang kita punya, beri yang terbaik buat Tuhan. Generasi zaman sekarang harus positif dan kreatif ya. Dan kreatif. Tunjukkan bakatmu sekarang. Wah, Saat ini juga. Itu positif banget itu. positif vibes. Anak muda zaman now. Sampai bertemu di episode selanjutnya. God bless you and shalom. Shalom.